Allahu 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 Allah Allahu. Ini yang pertama, ketika sholat berjamaah lurus ada orang atau anak yang jatuh, mana yang lebih baik? Apakah membatalkan sholat atau menolong anak yang jatuh atau lanjutkan sholat? Ya, terima kasih. Ini ketika kita jamaah ada anak lewat atau yang namanya anak-anak. Biasanya ini namanya anak-anak ini yang cenderung menimbulkan masalah. Maka beda antara orang dewasa dengan anak-anak adalah orang dewasa menyelesaikan masalah, anak-anak dia pembuat masalah. Maka kalau ada orang dewasa membuat masalah, berarti dia masih anak-anak. Ini bedanya. Jadi kalau dewasa menyelesaikan masalah, kalau anak-anak pembuat masalah ini. Sebelum sejauh ini, kita boleh tanya ke diri masing-masing, apakah kita ini pembuat masalah atau kita ini penyelesai masalah. Kalau kita hari ini pembuat masalah, maka kita nggak lebih dari anak-anak. Kalau kita hari ini ya bagian dari solusi, nah kita adalah orang-orang yang dewasa. Yang pertama, nanti ketika kita berjamaah atau sholat, ini orang nggak boleh dia lewat depan kita. Maka kajian kitab namanya dia sutra. Apa itu sutra? Pembatas. Ketika orang menggunakan hambal sholatnya atau sajadah, maka ujungnya itulah batas dia sholat. Nabi ketika sholat menggunakan sutra, pembatas supaya orang nggak lewat depan dia. Dan sutra ini boleh menggunakan dia kayu, boleh menggunakan dia kain. Kalau nggak ada kayu, nggak ada kain, boleh garis sebagai pembatas. Orang-orang yang lewat depan orang yang sholat, itu hukumnya lebih baik dia itu berdiri 40 tahun ketimbang dia lewat depan orang yang sholat. Ini hadis. Nanti ketika kita sholat, ada yang mau lewat, caranya daf'ul murud, angkat tangannya ke depan, tanda bahwa kita lagi sholat. Mungkin orang itu nggak melihat atau nggak tahu, maka ketika pada sholat ini ada yang mau lewat, angkat tangannya. Angkat tangan ini nama bahasa Arabnya dia daf'ul murud, menghalangi orang yang lewat. Supaya apa? Orang itu nggak berdosa. Apakah berlaku bagi anak-anak? Nggak berlaku bagi anak. Kita buat capek begini, anak tahu dia, nggak paham dia itu. Makanya anak dia dibolehkan. Namun kalau dia jatuh, pertanyaannya, apakah melanjutkan sholat atau membantu anak yang jatuh? Boleh ini, kita bantu dia dan sholatnya nggak batal. Nabi mencontohkan seorang anak namanya dia Umamah. Asal Nabi berdiri, Nabi gendong Umamah. Pas lagi sujud, taruh Umamah. Sujud lagi Nabi, duduk, sujud lagi. Nah, pas berdiri lagi ini ambil lagi Umamah, gendong lagi Umamah ini. Nabi mencontohkan. Nanti yang pergi ke Madinah ataupun ke Mekah jangan heran, banyak anak dalam masjid. Banyak ibu, banyak apa gendong anak nih sebelum sholat. Kan ada dua, satu digendong, satu di depan ayahnya. Dan Nabi mencontohkan. Terus, pas lagi sholat, ada ular. Pilihannya apakah membatalkan sholat atau bunuh ular? Bunuh ularnya, teruskan sholatnya. Nabi juga pernah mengamalkan lagi sholat lewat ular, Nabi bunuh ular dan sembahyangnya tidak dibatalkan. Kalau begitu ada yang jatuh, berdirikan dia, lanjutkan sholatnya. Namun ketika bantu anak ini, kalau kita berbicara panjang,
Itulah yang membatalkan sholat. Pembicaraan di luar bacaan sholat. Jatuh anak, sakit nak ya? Apa yang sakit nak? Jangan nangis ya. Nah, ungkapan inilah yang nggak boleh. Namun kalau hanya berdirikan anak itu dan kita ke sholat, sembahyangnya tidak datang. Ini kalau ada anak jatuh, kita lagi sholat, bagaimana bantu anak itu? Setelah bantunya, kita kembali sholat dengan syarat membantunya tadi jangan berbicara. Kalau bicara, maka membatalkan sholatnya. Sedikit jelas yang pertama.